akan menjelaskan mengenai konsep dasar multiliterasi. Multiliterasi ini pada awalnya dikenal dengan istilah literasi, yaitu alat untuk memperoleh dan mengkomunikasikan informasi. Selanjutnya terjadi perkembangan dari literasi menjadi multiliterasi, yaitu suatu alat komunikasi dalam bidang ilmu yang mengkomunikasikannya. Jadi menurut Abidin, multiliterasi ini adalah kemampuan berbahasa seperti membaca, menulis, berbicara, menyimak yang terpaut atau bertali temali dengan konteks budaya dan media. Jadi dalam penerapan kemampuan berbahasa ini kita juga menggunakan penggunaan alat teknologi dan komunikasi. Selanjutnya, tujuan dari multiliterasi ada 3 menurut Abidin. Yang pertama, peningkatan dan pengembangan kemampuan multiliterasi serta karakter siswa. Yang kedua, peningkatan dan pengembangan keterampilan belajar abad 21. Dan yang terakhir, pemahaman terhadap sikap, proses, dan sikap ilmiah disiplin ilmu yang sedang dipelajari. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan karakteristik model pembelajaran multiliterasi. Baiklah, yang pertama yaitu multibentuk, multikreasi, dan multifungsi. Yang kedua yaitu bersifat kaya, yakni mampu mencerminkan seluruh model literasi otentik yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu ramah anak, yakni sesuai dengan pengalaman otentik anak dan sesuai dengan berbagai karakteristik anak yang lainnya. Yang keempat yaitu elaboratif, yakni berkenaan dengan seluruh jenis literasi. Yang kelima yaitu komprehensif, yakni model berkenaan dengan berbagai bidang ilmu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus belajar pembelajaran multiliterasi. Salah satu komponen dalam pembelajaran multiliterasi adalah siklus belajar atau siklus pembentukan makna. Siklus ini merupakan panduan bagi keterlaksanaan pembelajaran literasi di dalam kelas. Dengan kata lain, siklus inilah yang menggambarkan tahap-tahap pembelajaran multiliterasi secara umum. Siklus belajar pembelajaran multiliterasi tersebut digambarkan oleh Morocco dalam Yunus Abidin 2014 halaman 197 yaitu sebagai berikut. Baiklah, yang pertama yaitu melibatkan. Pada tahap ini, guru harus melibatkan siswa dalam pembelajaran melalui pembangkitan skemata atau pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa. Kegiatan selanjutnya adalah siswa diajak untuk menghubungkan topik yang akan dibahas dengan diri siswa dengan tujuan agar siswa merasa mempelajari topik tersebut penting bagi dirinya. Kegiatan ketiga yang dilakukan pada tahap ini adalah siswa di bawah bimbingan guru membuat berbagai pertanyaan yang bersifat esensial yang akan dicari di jawabannya melalui berbagai kerja inquiry kritis pada tahap selanjutnya. Guna mempersiapkan siswa mengikuti langkah-langkah selanjutnya, guru juga harus memaparkan aktivitas belajar yang akan siswa lakukan sekaligus memaparkan capaian aktivitas apa yang harus siswa hasilkan pada setiap tahapan aktivitas belajar tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu merespon. Pada tahap ini, siswa secara individu merespon seluruh tantangan belajar yang diberikan guru. Siswa secara aktif mulai melakukan berbagai penyelidikan observasi ataupun kegiatan penelitian sederhana yang berhubungan dengan pertanyaan yang telah dibuatnya pada tahap pertama. Yang kedua yaitu elaborasi. Pada tahap ini, siswa mengelaborasikan berbagai temuan individu dengan teman dalam kelompoknya. Proses elaborasi harus sampai menghasilkan ide-ide bersama yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Hasil kegiatan elaborasi ini dituangkan dalam laporan kelompok yang juga harus dimiliki oleh seluruh anggota kelompok. Yang ketiga yaitu meninjau ulang. Pada tahap ini, draft laporan kelompok ditinjau ulang kebenarannya. Proses peninjauan ulang dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap data individu, pengecekan keabsahan sumber, dan pengecekan keakuratan hasil. Selanjutnya yaitu mempresentasikan. Pada tahap ini, perwakilan kelompok memaparkan hasil kerjanya di depan kelas. Pemaparan dilanjutkan diskusi kelas dan diakhiri dengan kegiatan peninjauan, penguatan, dan pengembangan materi oleh guru. Multiliterasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya diantaranya kelebihan dari model multiliterasi yaitu model ini sangat sesuai dengan kurikulum 2013 di mana siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan peran guru sebagai fasilitator dan motivator bagi siswa.
Model ini juga dapat menyiapkan siswa menjadi siswa yang ber-IT dan berkompeten. Kekurangan dari model multiliterasi yaitu model ini memerlukan kecakapan guru dalam mengembangkan model tersebut, serta model ini melibatkan teknologi yang terkadang guru belum mahir menggunakan teknologi tersebut, serta sekolah yang belum memfasilitasi teknologi pendukung tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah pada baik semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak ibu, kita absen terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah pada hadir semua ya anak ibu. Nah, anak ibu, sekarang kita belajar tentang dongeng. Ada yang tahu tentang dongeng? Tidak ada yang tahu. Baik, di sini ibu akan menjelaskan mengenai tentang dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita tidak nyata. Nah, jenis-jenis dongeng itu yang dongeng tentang binatang, dongeng tentang di suatu tempat, dan dongeng tentang kepahlawanan. Nah, contoh-contoh dongeng itu ada dongeng Timun Mas, dongeng Bawang Putih, dan sebagainya. Nah, sekarang ibu akan memberikan salah satu contoh dongeng, yaitu dongeng Bawang Putih dan Bawang Merah. Silahkan anak ibu semua menyimak dongeng tersebut yang ibu berikan contohnya di depan. Silahkan disimak ya dongengnya. Dengan judul Bawang Merah, Bawang Putih. Dahulu kala, hiduplah seorang janda dengan 2 putrinya bernama Bawang Merah dan Bawang Putih. Namun, janda itu memperlakukan Bawang Putih seperti pembantu, karena memang Bawang Putih bukan putri kandungnya sendiri. Suatu ketika, baju merah kesayangan ibu tirinya hanyut pada saat Bawang Putih mencucinya di sungai dekat hutan. Ibu tirinya amat marah dan menyuruh Bawang Putih mencari baju itu sampai ketemu. Ketika sedang mencari baju merah itu, Bawang Putih bertemu dengan seorang nenek yang tinggal dekat sungai. Ternyata, tak sengaja, baju merah itu sudah ditemukan si nenek. Si nenek akan mengembalikan baju itu asalkan Bawang Putih mau menemaninya selama 1 minggu di rumahnya. Bawang Putih pun setuju. Setelah 1 minggu, si nenek lalu mengembalikan baju merah itu. Karena Bawang Putih sangat baik dan rajin, si nenek memberi Bawang Putih sebuah labu kuning. Bawang Putih kemudian pulang dengan membawa baju merah dan sebuah labu. Setelah menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya, Bawang Putih lalu membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya, ternyata dalam labu itu berisi penuh dengan emas permata yang tak ternilai harganya. Melihat hal itu, ibu tirinya dan Bawang Merah yang serakah langsung merebut emas dan permata itu. Karena ingin mendapatkan emas permata lebih banyak lagi, si ibu tiri langsung berpikir untuk meniru apa yang dilakukan Bawang Putih. Maka, si ibu tiri menyuruh Bawang Merah pergi menemui si nenek itu dan minta tinggal di rumahnya untuk menemaninya selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, Bawang Merah pamit pulang dan meminta hadiah sebuah labu. Si nenek pun memberinya sebuah labu. Sampai di rumah, Bawang Merah dan ibunya segera membelah labu tersebut. Tapi ternyata bukan emas permata yang keluar dari labu tersebut, melainkan ular dan kalajengking. Hewan-hewan itu langsung menyerang Bawang Merah dan si ibu tiri. Beruntung, mereka masih bisa menyelamatkan diri. Akhirnya, Bawang Merah dan ibunya meminta maaf kepada Bawang Putih. Nah, tadi kan anak ibu semuanya udah pada menyimak nih.
contoh dongeng bawang putih dan bawang merah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Tugasnya, tugas individu ya, silahkan ditulis tugasnya. Soal pertama yaitu, siapakah tokoh yang ada di dongeng tersebut? Sudah ditulis semuanya, nah Ibu? Sudah. Nah, yang kedua, soalnya tentang bagaimana watak bawang putih dan bawang merah. Sudah ditulis? Sudah. Baik, itu saja tugas yang Ibu berikan. Silakan dikerjain, Ibu kasih waktu 15 menit ya dari sekarang. Nah, sudah pada siap anak Ibu semua tugasnya? Sudah, silakan dikumpul ya. Nah, hari ini anak Ibu semua udah pada menyimak tentang dongeng, jenis-jenis dongeng dan contoh-contoh dongeng seperti contoh bawang putih dan bawang merah. Nah, karena mata pelajaran kita sudah habis, Ibu akhiri mata pelajaran hari ini ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak Ibu silahkan pulang, hati-hati di jalan ya.